Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Frialdi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang latex dan salah satu contoh produk dengan bahan dasar latex, beserta nanti kita juga akan melihat bagaimana proses pengolahannya. Nah, untuk pertama itu saya akan menjelaskan tentang latex. Latex itu biasa disebut oleh masyarakat dengan sebutan karet, sedangkan latex dan karet itu merupakan dua hal yang berbeda. Latex itu merupakan cairan getah kental yang dihasilkan oleh tanaman, sedangkan karet itu merupakan produk olahan dari latex yang diolah menjadi produk setengah jadi, dan nantinya karet ini juga masih akan dilakukan tahap lanjutan dalam pengolahannya hingga menjadi produk yang sempurna gitu. Nah, untuk latex tersendiri itu memiliki kandungan protein, alkaloid, pati, gula, politerpena, minyak, tanin, resin, dan gom. Dalam latex mentah itu terdapat 90-95% karet murni, 2-3% protein, dan 1-2% asam lemak, 0,2% gula, dan 0,5% jenis garam dari Na, K, Mg, Cn, Mn, dan Fe. Latex itu terdapat dua jenis, yaitu latex alam dan latex sintetis. Latex alam ini merupakan latex yang berasal dari tumbuhan, sedangkan latex sintetis itu merupakan latex tiruan yang dibuat dengan senyawa-senyawa kimia dengan tujuan untuk pengganti latex alam pada beberapa produk. Nah, latex alam dan latex sintetis ini tentu memiliki keunggulan masing-masing. Latex alam ini memiliki keunggulan yaitu tingkat keelastisitasan dan ketahanannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan latex sintetis. Nah, sedangkan latex sintetis sendiri itu keunggulannya adalah tidak mengandung protein, sehingga ketika dijadikan bahan dasar produk, pengguna yang memiliki alergi terhadap protein itu tidak terkena alergi tersebut gitu. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang latex. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke salah satu contoh produk yang berbahan dasar latex. Kita tahu tentu banyak sekali produk yang berbahan dasar latex seperti sol sepatu, karet gelang, seat angin, ban mobil, dan masih banyak lainnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sarung tangan. Nah, sarung tangan itu banyak digunakan oleh tenaga medis bagi perawat, dokter, dan juga biasa digunakan dalam praktikum yang mana itu bertujuan untuk melindungi tangan dari senyawa-senyawa kimia yang berbahaya. Nah, dalam proses pembuatannya, sarung tangan menggunakan bahan dasar yaitu latex cair. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan memaparkan sebuah video yang menunjukkan bagaimana proses pengolahan dan pembuatan sarung tangan karet tersebut. Nah, proses pertama dalam pembuatan sarung tangan yaitu cetakan sarung tangan dimasukkan ke dalam air panas, kemudian disikat menggunakan sikat khusus, lalu disiram dengan air. Nah, tujuan dari proses ini adalah untuk membersihkan partikel-partikel yang menempel pada cetakan sehingga tidak mengganggu pada proses pencetakan nantinya. Nah, setelah itu cetakan dimasukkan ke dalam larutan koagulan yang berisi kalsium karbonat dan kalsium nitrat. Nah, fungsi dari larutan koagulan ini adalah untuk mempermudah proses pencetakan nantinya sehingga latex dapat menempel dengan sempurna pada cetakan sarung tangan. Setelah dimasukkan ke dalam koagulan, maka cetakan itu dikeringkan ringan sehingga larutan koagulan itu tidak lagi menetes-menetes pada cetakan. Kemudian setelah sedikit kering, cetakan itu dicelupkan ke dalam larutan latex. Latex ini dalam keadaan cair. Bagaimana cara mempertahankan latex agar tetap cair? Yaitu ditambahkan NH4OH, belerang, Texapon 10%, KOH 10% sebagai antikoagulan, ZNO, ZDEC sebagai zat akselerator, titan oksida, silikon, dan tanin sebagai bahan pengisi. Nah, setelah dicelupkan ke dalam latex cair, cetakan dimasukkan ke dalam oven untuk melakukan vulkanisasi. Nah, vulkanisasi sendiri itu bertujuan untuk membentuk
ikatan silang antar molekul lateks sehingga sifat elastisitas dari lateks tersebut dapat terjaga. Jika tidak dilakukan vulkanisasi, maka gaya ikat antar molekul tersebut tidak ada dan sifat elastisitas lateks itu akan menghilang. Nah, setelah divulkanisasi, dilanjutkan dengan mencelupkan ke dalam larutan polimer agar sarung tangan tidak menempel satu sama lain. Nah, setelah dimasukkan ke dalam larutan polimer, sarung tangan itu dikeringkan dalam mesin khusus sehingga nanti ketika melepaskannya lebih mudah. Nah, setelah dikeringkan itu sarung tangan sudah bisa dilepaskan dari cetakan. Nah, setelah dilepaskan dari cetakan, sebelum didistribusikan tentu perlu dilakukan pengecekan terhadap sarung tangan tersebut apakah tidak ada terjadi kesalahan atau kerusakan produk seperti adanya lubang pada sarung tangan. Nah, untuk mengecek hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memasukkan angin atau memompa sarung tangan tersebut, lalu dicek satu persatu mulai dari jarinya dan bagian lain apakah ada terdapat lubang atau tidak. Nah, cara lainnya yaitu dapat memasukkan air ke dalam sarung tangan. Nanti dilihat apakah ada bagian yang bocor. Jika ada, maka itu tentu tidak dapat didistribusikan. Nah, itu dia sedikit pemaparan tentang lateks dan salah satu contoh produk dengan bahan dasar lateks. Nah, bagaimana setelah melihat video ini, tentu sedikit banyaknya pengetahuan kita telah bertambah tentang lateks dan proses pengolahan sarung tangan. Nah, semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita. Jika dirasa bermanfaat, silakan di-share video ini agar lebih banyak lagi orang yang mengetahui tentang lateks dan bagaimana proses pengolahan sarung tangan.